Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan Widiatmoko. Kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana membebaskan stres karena belajar online ya dengan metode EFT. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat cuplikan berikut ini. Pangkal alis mana Cantika? Sini. Nah, oke, ketuk-ketuk sampai sekitar 10 ketukan sambil kita fokus pada masalah males kita, pusing kita, deg-degan atau malunya ya. Oke. Ayo Cantika. Nah, itulah cuplikan daripada bagaimana membebaskan stres siswa akibat belajar secara online. Nah, bagaimana caranya? Sebelum itu, silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan info terkini tentang inspirasi, motivasi, dan aplikasi, silakan subscribe channel saya. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita belajar dulu apa itu EFT. Jadi EFT itu singkatan dari Emotional Freedom Technique. Nah, EFT sendiri mirip dengan metode terapi. Jadi sebuah metode terapi seperti akupuntur tetapi tidak menggunakan jarum, hanya menggunakan ketukan. Nah, EFT ditemukan oleh Roger Callahan, seorang psikolog klinis alumnus University of Michigan, Amerika Serikat. Nah, lalu disempurnakan oleh Gary Craig di Amerika. Nah, bagi yang ingin mendapatkan info lebih detail, silakan langsung saja ke www.emofree.com. Ya, kita tidak membahas lebih detail tentang EFT. Langsung saja bagaimana caranya melakukan EFT? Berikut manfaat EFT. Metode EFT akan mengatasi berbagai masalah emosi dan fisik. Nah, jadi jika teman-teman browsing di Google, di YouTube tentang EFT, maka teman-teman akan menemukan bukti, fakta, ribuan, bahkan jutaan tentang kecanggihan, ya, tentang kehebatan metode EFT menyelesaikan masalah fisik dan emosi, baik dari masalah ringan sampai berat. Bahkan di Indonesia dibuat sebuah karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal, banyak sekali. Nah, silakan browsing sendiri teman-teman. Nah, kali ini kita fokuskan pada masalah emosi ya. Jadi masalah emosi bagi pelajar itu biasanya misalnya mogok sekolah, mogok kuliah, takut guru, takut dosen, takut matematika, malas belajar, ketagihan main game. Nah, khusus kali ini kita akan membahas bagaimana stres belajar online. Gara-gara belajar online siswa stres ya. Stres itu ada stres ringan, ada stres berat. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Berikut cara melakukan EFT. Yang pertama melakukan persiapan ya, tentu saja. Lalu yang kedua kita akan melakukan afirmasi disertai dengan ketukan pada titik tertentu. Lalu yang ketiga kita akan melakukan ketukan EFT. Nah, kalau dirasa kurang cukup, kita akan melakukan lebih lengkap lagi dengan titik gamut ya, khusus untuk membebaskan, lebih fokus lagi membebaskan masalah emosi. Nah, pada umumnya sampai ketukan EFT sudah beres ya. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Lanjut. Yang pertama kita lakukan persiapan ya. Kita lakukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu sudah mensugesti siswa atau pelajar. Contoh, bentar lagi kita akan belajar secara online. Gimana perasaanmu? Nggak nyaman, Pak? Misalnya gitu ya. Merugikan nggak kalau ada rasa nggak nyaman tersebut? Misalnya dia menjawab merugikan, bikin nggak fokus. Nah, mau nggak kalau rasa nggak nyaman itu dihilangkan? Misalnya dia bilang mau. Nah, disitulah sebenarnya sudah proses terapi sudah dilakukan ya. Lalu ukur skala yang dirasakan siswa, lalu minum air putih ya. Untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini.
Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Nah, sebentar lagi kita kan mau belajar online nih. Kira-kira perasaan tidak nyaman apa yang terasa di diri kalian ya? Bapak tanya satu-satu nih. Cantika, ada rasa nggak nyaman apa nih? Deg-degan ya mau belajar online. Kalau Cantika kelas berapa? 4. Kelas 4. Kalau Amoy ada rasa tidak nyaman apa nih? Males. Oh, males, mau belajar online males. Kelas berapa Amoy? Kelas 6. Kelas 6 ya. Lalu Tria nih, ada rasa tidak nyaman apa nih mau belajar online? Malu. Malu ya. Kelas berapa Tria? Kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 SMP. Nah, kira-kira ruginya apa nih kalau ada rasa tidak nyaman, mau belajar, ruginya apa ini kira-kira? Mulai Hasilnya dari, tidak bagus. oh hasilnya tidak bagus ya tentunya ya. Ama ruginya apa kalau ada apa rasa males? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nanti kan Ya. ikut-ikutan nggak tahu. Ya oke baik. Yang pasti rugi ya. Mau nggak dihilangkan rasa tidak nyamannya? Mau. Ya. Nah, kalau kita hilangkan rasa tidak nyamannya, tentu saja ada untungnya. Kira-kira untungnya apa kalau hilang rasa tidak nyamannya? Bertambah nilai. Ditambah nilainya ya. Belajarnya jadi lebih, Semangat. iya lebih semangat, lebih lancar. Baik, oke. Nah, kita ukur dulu nih skala atau kita ukur dari rasa tidak nyamannya. Misalnya nih, kalau nilainya 10, rasa tidak nyamannya itu banget ya. Kalau 1, rasa tidak nyamannya sedikit atau masalahnya sedikit. Nah, kita ukur ya satu-satu. Kita dari Cantika, kira-kira rasa apa tadi Cantika? Rasa deg-degan ya. Itu nilainya berapa? 4 ya. Nilainya 4 dari 10. Kalau Amel nilainya berapa skalanya? 3. 3. Kalau Tria berapa? 5 ya. Oke, itu dari skala masalah adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita mulai menterapi atau menghilangkan masalah yang dirasakan anak-anak semuanya, kita minum air putih terlebih dahulu agar energi di tubuh kita menjadi lancar dan kita tidak dehidrasi. Silakan diminum air putihnya. Nah, itu tadi contoh bagaimana persiapan melakukan terapi EFT, yaitu melakukan pertanyaan, sebenarnya itu sudah proses terapi, lalu mengukur skalanya sehingga bisa mengetahui perubahan ketika sedang diterapi. Lalu minum air putih agar proses terapi lebih lancar. Nah, langkah kedua, saatnya lakukan afirmasi. Putar source spot ya, diputar searah jarum jam seperti pada titik layar. Di sini ada source spot. Ya, 1/4 tubuh 45 derajat sebenarnya di atas dada sebelah kiri. Nah, atau nih kita ketuk-ketuk karate chop ya. Karate chop tuh di bawahnya kelingking ya. Yang agak empuk itu ya. Dengan menggunakan 3 jari sambil mengucapkan afirmasi ya, atau ya ada 2 untuk melakukan afirmasi. Nah, ini contoh afirmasinya. Meskipun saya siswa mengucapkan masalahnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, saya menerimanya dan memutuskan untuk menghilangkannya demi kebaikan hidup saya. Lalu ambil nafas, lepas nafas 3 kali. Kalau diukur skalanya sudah 0, ya selesai. Lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Nah, selanjutnya pertama-tama kita ketuk titik-titik namanya karate chop. Nah, di sini titiknya.
Ayo kalian ketuk-ketuk, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan ya, ketuk-ketuk. Sambil ikutin afirmasi atau ucapan dari Pak Guru ya. Meskipun saya, kalian ucapkan masalah kalian ya. Misalnya meskipun saya deg-degan, meskipun saya malu, meskipun saya males ya. Kita ulang ya. Meskipun saya deg-degan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, saya menerimanya dan memutuskan untuk menghilangkannya demi kebaikan hidup saya. Kita ulang lagi ya. Sekarang fokus pada masalahnya. Meskipun saya malu, ya. Yang satunya sesuai masalah masing-masing. Kita ulang ya. Meskipun saya males ya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, saya menerimanya dan memutuskan untuk menghilangkannya demi kemajuan hidup saya. Sekali lagi ya, sambil diketuk-ketuk ya Cantika ya. Meskipun saya deg-degan ya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, saya menerimanya dan memutuskan untuk menghilangkannya demi kemajuan hidup saya. Nah, sekarang kalian ambil nafas yang dalam, lepas nafas. Kita ulang ya. Ambil nafas yang dalam, lepas nafas. Sekali lagi, ambil nafas yang dalam, lepas nafas. Sekarang kita ukur lagi skalanya ya, mulai dari Tria dulu. Tadi Tria 5 ya. Sekarang yang dirasakan rasa tidak nyamannya berapa? 3 ya. Oke. Sejujurnya ya, sekarang Amai berapa? Tadi dari berapa Amai? 3. Dari 3, sekarang berapa? 1. Kalau Cantika tadi berapa? 4. Sekarang berapa? 2. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, itulah sesi afirmasi ya. Dari afirmasi aja sudah ada penurunan dari rasa tidak nyaman atau emosi dari siswa ya. Emosi negatif dari siswa ya. Nah, kalau masih ada kita lanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu ketukan EFT. Lakukan ketukan kurang lebih 10 kali per titik dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, sambil mengucapkan atau merasakan saja ya. Masalahnya misalnya rasa malu belajar online, malu belajar online. Nah, kita lihat titiknya satu persatu ya. Lihat pada gambar. Titik pertama di pangkal alis. Titik kedua di samping mata, tulang ya. Titik ketiga bawah mata. Titik keempat di bawah hidung. Titik kelima di bawah bibir, ya. Lalu titik keenam di pangkal leher yang ada tulangnya menonjol itu ya. Titik ketujuh samping bawah ketiak 4 cm kurang lebih di bawah ketiak, ya. Lalu, nah 1 sampai 7 ini dinamakan putaran pendek ya, putaran pendek. Kadangkala Gary Craig penemunya itu hanya dengan putaran pendek masalah itu sudah bisa terselesaikan kadangkala. Nah, kalau belum bisa dilanjutkan putaran panjang ya. Ditambahkan 8. 8 itu letaknya di bawah kuku tapi bagian samping ya. Bawah kuku jempol bagian samping luar ya. Demikian juga telunjuk, demikian juga jari tengah, demikian juga langsung kelingking. Jadi jari manis enggak ya. Sekali lagi
Ada jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking, lalu karate chop diulang lagi ya. Jadi ada 12 titik. Lalu setelah itu lakukan berapa kali putaran. Jadi ini boleh diulang-ulang dan tidak harus urut ya. Lalu setelah selesai ambil nafas, lepas nafas, ambil nafas, lepas nafas, diukur lagi skalanya. Kalau sudah 0 ya selesai ya. Lebih jelasnya lihat video berikut ini. Nah, anak-anak semuanya, langkah selanjutnya kita akan ketuk-ketuk titik-titik yang sudah Bapak ajarkan. Nah, sambil ketuk, kalian fokus pada masalah kalian atau sambil diucapkan, misalnya saya males belajar online, saya malu belajar online. Boleh diucapkan atau hanya dirasakan. Baik, titik pertama pangkal alis. Kita ketuk-ketuk pakai 2 jari kita. Pangkal alis mana Cantika? Sini. Nah, oke, ketuk-ketuk. Sampai sekitar 10 ketukan sambil kita fokus pada masalah males kita, pusing kita, deg-degan atau malunya ya. Oke. Ayo Cantika. Lalu pindah samping mata, diketuk-ketuk. Boleh diucapkan, saya malas belajar online, saya malu belajar online, saya deg-degan kalau belajar online ya. Fokus pada masalahnya. Lalu di bawah mata diketuk-ketuk. Nah, boleh sambil pejam mata untuk menghayatin masalahnya juga boleh ya. Ayo Cantika, ketuk-ketuk ya. Lalu kita pindah bawah hidung, kita ketuk-ketuk. Fokus pada kalau Cantika pada rasa deg-degan, kalau Amel pada rasa males, kalau Tria pada rasa malu. Lalu bawah bibir, ketuk-ketuk, tetap fokus pada masalahnya ya. 2 titik lagi ya. Berarti ini titik selanjutnya adalah pangkal leher yang ada tulangnya itu ya, diketuk-ketuk. Tetap fokus pada masalah kalian ya. Pangkal leher Cantika ya, oke. Dirasakan apa yang kalian rasakan. Bayangkan ketukan ini menghancurkan masalah kalian. Lalu titik selanjutnya di bawah ketiak 4 cm, kurang lebih 4 cm di bawah ketiak Cantika ya, oke. Ya, diketuk-ketuk. Ambil nafas yang dalam, lepas nafas. Nah, ini namanya 1 putaran pendek ya. Boleh kalian ulang-ulang, kembali lagi dari pangkal alis sampai ke ketiak ya. Boleh diulang-ulangi, namanya 1 lingkaran pendek, putaran pendek. Boleh kalian ulang-ulang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke putaran panjang. Nah, setelah putaran pendek yang kita lakukan tadi, untuk putaran panjang kita tambahkan, ingat ya, kita tambahkan berikut ini. Jadi putaran panjang itu, putaran pendek ditambah ketukan pada jari tangan. Nah, siap-siap kita ketuk bagian jempol kita di bawah kuku tapi bagian samping. Nah, betul. Coba Cantika, oke betul. Amoy di bawah kuku di samping seperti ini ya. Ya, oke. Diketuk-ketuk sambil tetap fokus pada masalahnya. Bayangkan masalahnya rontok satu demi satu karena kita ketuk seperti ini ya. Lalu kita pindah ke telunjuk ya, sama posisinya di bawah kuku tapi bagian samping ya. Oke, fokus pada masalahnya. Boleh sambil pejam mata juga boleh ya. Lalu jari tengah ya, jari tengah amol ya, betul. Lalu sekarang jari kelingking, pindah langsung ke jari kelingking. Cantika, jari kelingking mana Cantika? Nah itu, oke, jari kelingking ya. Ketuk-ketuk ya, ketuk-ketuk, diketuk-ketuk.
Nah, titik terakhir itu titik karate chop seperti yang kita peragakan di awal tadi, ya. Sini titik terakhir. Tetap fokus pada masa. Terbalik Cantika. Sini, sini. Bawah kelingking. Nah, betul sekali. Sininya. Di titik sininya, ya. Ya, oke. Ketuk-ketuk, fokus pada masalah kalian. Ambil nafas yang dalam. Lepas nafas. Ambil nafas yang dalam. Lepas nafas, bayangkan masalah kalian keluar. Ambil nafas yang dalam. Lepas nafas. Nah, sekarang kita ukur sekali lagi ya. Mulai dari Cantika. Kalau tadi dari 4 jadi 2 kan? Nah, sekarang berapa? Sisa 1. Amel tadi dari 3 jadi 1. Sekarang? Oh, sudah nggak ada ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau yang sudah tidak ada seperti Amoy, boleh tidak diteruskan untuk terapi selanjutnya. Kalau Tria dari 5 ke 3 ya tadi ya? Iya. Lalu sekarang berapa? Dari 1. Dari 1. Jadi masih ada sisa 1 di Cantika sama 1 di Kak Tria ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, ya. Teman-teman semuanya, baru pada tahap ketukan EFT, putaran panjang, sudah banyak masalah emosi yang sudah terselesaikan. Ya. Nah, sekarang bagi yang masalahnya agak membandel tentang emosi tentunya, itu bisa ditambahkan titik gamut namanya. Ya, titik gamut itu ada pada layar. Nah, kita lihat nih titik gamut, pertemuan antara kelingking dan jari manis. Nah, itu namanya titik gamut. Nah, sambil mengetuk-ngetuk titik gamut, ketuk-ketuk terus, pandangan ke depan, ketuk terus titik gamut sambil pejam mata keras, melotot, lirik kanan bawah, lirik kiri bawah, putar mata searah jarum jam, putar mata berlawanan jarum jam, bergumam, berhitung, lalu bergumam. Ulangi langkah 3 lagi, ya 1 putaran lagi, ketukan EFT, ambil nafas, lepas nafas 3 kali, ukur skala, kalau skala sudah 0 berarti selesai. Lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Nah, untuk sisa masalah yang belum hilang sebenarnya bisa kita lanjutkan untuk melakukan ketukan-ketukan pada titik-titik yang sudah kita ajarkan tadi. Nah, kali ini kita ajarkan sebuah titik namanya titik gamut khusus emosi. Ini untuk apa? Masalah-masalah emosi yang lebih berat sebenarnya. Tapi kita akan praktekkan ke anak-anak dengan melakukan ketukan titik gamut berikut ini. Nah, Cantika sama Kak Tria, silakan diketuk pertemuan antara jari kelingking dan jari manis. Nah, diketuk-ketuk. Nah, tapi ngetuk-ngetuknya di bawah aja, biar lebih nyaman. Seperti ini aja. Nah, diketuk. Sambil diketuk-ketuk terus, ya. Ini diketuk-ketuk terus, ikutin perintah dari Pak Guru ya, pandangan ke depan. Ya, pejam mata keras. Melotot, lirik kanan bawah, lirik kiri bawah, lalu putar mata kalian searah jarum jam sambil tetap diketuk. Ya, oke. Putar mata kalian berlawanan jarum jam, lalu bergumam. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bergumam lagi. Ambil nafas yang dalam. Lepas nafas. Ambil nafas, bayangkan energi positif kita ambil. Lepas nafas, dibuang masalahnya. Sekali lagi ambil nafas yang dalam. Kita buang. Nah, sekarang Cantika, masalahnya masih berapa?
Sudah nggak ada. Kalau Kak Tria? Sama, sudah nggak ada. Nah, ini contoh teman-teman semuanya. Ini kasusnya sudah, masalahnya sudah hilang. Jadi kalau ketika masalahnya pada pasien masih ada, bisa dilanjutkan melakukan terapi seperti urutan yang kita lakukan tadi. Nah, itulah contoh melakukan terapi EFT ya. Ada langkah persiapan, langkah afirmasi, langkah ketukan EFT, lalu kalau perlu tambahkan titik gamut. Nah, sebenarnya langkah-langkah tersebut bisa diulang-ulang beberapa putaran sampai tuntas ya. Dan tidak harus hanya sekali, bisa misalnya sehari 3 kali, besok lagi sehari 3 kali untuk masalah fisik atau emosi. Nah, dengan EFT ya kita bantu para pelajar, para siswa menjadi menghilangkan, membantu masalah emosi. Ya, jadi para pelajar itu banyak masalah emosi, murung, sedih, takut, terutama ketika mau belajar online sesuatu yang baru berkecamuk di dalam dirinya, males, ya, bingung, malu, atau deg-degan. Kita rubah dengan terapi EFT sehingga menjadi bebas emosi, menjadi ceria kembali, siap untuk belajar, siap untuk menyongsong masa depan lebih baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.